Oke, jadi pondasi 1 kalau di portal 17 orang ya. Ini masih berapa? 5. Ya, kita tunggu dulu. Suara saya kedengeran? Iya, Pak. Oh ya. Oke. Oke, biar kita sambil jalan aja kalau gitu. Saya coba share screen dulu. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau ada tiba-tiba stuck dikasih tahu ya, soalnya berapa kali kemarin waktu ngajar IUT sama ngajar pelabuhan bisa tiba-tiba macet ini tergantung jaringan. Oke. Baik, sambil kita nunggu yang lain sambil mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Jadi kita mulai desain pondasi 1 ya. Ini slide yang saya gunakan, slide dosen saya di UB dulu, Pak Profesor As'ad Munawir, karena isinya masih relevan jadi saya pakai. Oke. Jadi pondasi 1 ini lanjutan dari Mektan 2 dan sebelum pondasi 2. Jadi tujuan umumnya memberikan pengetahuan tentang penyelidikan tanah untuk perencanaan pondasi. Jadi yang sudah kalian pelajari di mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2 itu nanti apa yang bisa kita gunakan. Terutama di sini kaitannya sebenarnya lebih ke mekanika tanah 2, di mana kebanyakan pondasi 1 ini menggunakan data dari fan shear atau data dari direct shear. Kemudian memberikan pengetahuan tentang jenis pondasi dan memberikan dasar kemampuan perencanaan berbagai jenis pondasi. Jadi pondasi 1 itu kita bicara pondasi dangkal, pondasi 2 biasa bicara pondasi dalam. Kemudian memberikan dasar kemampuan perencanaan dinding penahan tanah itu di pondasi 1. Nah, selanjutnya tujuan instruksional khususnya di akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat pertama menentukan jenis penyelidikan tanah untuk perencanaan pondasi. Jadi apa yang kalian sudah belajar di Mektan 1 dan Mektan 2 itu kita bukan lagi mempermasalahkan bagaimana melakukan pengujian, tapi kita tinggal melihat oh ini hasil pengujian, hasilnya diapakan. Nah, kalau Mektan 1 dan 2 kalian belajar bagaimana mengujinya. Kalau pondasi 1 dan 2 hasil pengujian itu diapakan. Kemudian merencanakan pondasi dangkal dan pondasi dalam di pondasi 2 nanti, dan merencanakan dinding penahan tanah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Jadi ini 3 tujuannya: menentukan jenis penyelidikan tanah, merencanakan pondasi dangkal dan dalam, dan dinding penahan tanah. Sebenarnya 4 sama turap, tapi turap itu sekilas aja. Kalau berdasarkan musyawarah nasional yang wajib itu pondasi dangkal, pondasi dalam, sama dinding penahan tanah. Tapi nanti di desain pondasi 2 ada turap dikit. Nah, ini pokok bahasannya. Pertama, biasanya kita bicara review dikit penyelidikan tanah untuk kepentingan pondasi. Pertama, kedua bicara jenis-jenis pondasi. Ketiga bicara pondasi dangkal, yaitu persyaratannya, daya dukung dan penurunannya. Itu di pondasi 1. Kemudian pondasi dalam di pondasi 2 sama persyaratan, daya dukung dan penurunannya. Di pondasi 1 juga kita bicara dinding penahan tanah, yaitu ada teori tekanan tanah lateral, jenis dinding penahan tanah. Turap baja itu di pondasi 2. Jadi pondasi 1 ini kita pondasi dangkal sama dinding penahan tanah. Pondasi 2 pondasi dalam sama turap baja. Izin, Pak. Ya. Slide-nya tidak bergerak, Pak. Oh ya, makanya itu. Ini heran saya. Kayaknya kalau saya coba kalau nggak share screen, kalau nggak full screen ya, kayaknya masalahnya di full screen-nya ini. Tadi mulai awal ya nggak gerak ya? Atau mulai slide yang mana? Oh, mulai awal. Oh iya. Oke, bentar. Kayaknya masalahnya di share di full screen-nya ini. Ini kelihatan kalau kayak gini. Ini sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Oke, kayaknya nggak usah full screen ini. Jadi
Tujuan instruksional umumnya tadi pertama memberikan pengetahuan tentang penyelidikan tanah untuk perencanaan fondasi, kemudian memberikan pengetahuan tentang jenis fondasi dan dasar kemampuan perencanaan berbagai jenis fondasinya, memberikan dasar kemampuan dinding penahan tanah. Jadi fondasi dangkal, fondasi dalam, fondasi dangkal sama dinding penahan tanah di fondasi 1, fondasi dalam itu di fondasi 2. Nah, ini yang diharapkan kalian nanti bisa menentukan jenis penyelidikan tanahnya, kemudian merencanakan kemudian merencanakan fondasi dangkal dan fondasi dalam, dan merencanakan dinding penahan tanah. Jadi fondasi dangkal sama dinding penahan tanah itu fondasi 1. Fondasi dalamnya kita di fondasi 2 sama turap nanti. Nah ini jadi pertama kita review lagi penyelidikan tanah untuk kepentingan fondasi, terutama karena kalian nggak belajar SPT. Nah itu masalahnya. Kalian praktikumnya kan sondir ya, fondasi 1, fondasi 2, betul? Nggak ada, sempat SPT? Waktu praktikum? Nggak ada kayaknya. Jadi kita penyelidikan tanahnya penyelidikan tanah fondasi 1 itu fence shear sama direct shear itu yang kepake, mungkin UCT boleh lah, unconfined. Fondasi 2 itu sondir atau SPT. Nah, SPT-nya ini yang kalian nggak belajar. Jadi nanti di review tapi di fondasi 2. Kemudian jenis-jenis fondasi, fondasi dangkal, fondasi dangkal sendiri ada macam-macam, tempat dan lain-lain. Kemudian fondasi dalam, tiang pancang, bor dan lain-lain. Kemudian dinding penahan tanah, kita belajar teori tekanan tanah keras sama jenis dinding penahan tanah ini di fondasi 1 nanti di akhir. Kemudian turap baja, steel sheet, pile wall, cantilever itu di akhir fondasi 2. Nah materinya sendiri jadi 12 pokok bahasan, secara gampangnya fondasi dangkal, fondasi dalam, sama dinding penahan tanah. Untuk materinya sendiri sudah lengkap, saya kasih di Simari semua, jadi kalau kalian mau download mulai awal sudah nggak masalah ini. Nah terus mungkin untuk nanti kita bicara Simari setelah ini, setelah selesai ini, selesaikan ini dulu. Buku ajar, strateginya, kajian teoritis, contoh praktis, software sebenarnya fondasi dinding penahan tanah itu geoslope sih, tapi ya nantilah dilihat sempat apa enggaknya. Nah bukunya yang paling utama biasa kayak Mektan juga kita pakai punya Braja MDAS, mungkin punya Bowles juga ada. Enggak. Sebenarnya buku ini semua ada di lemari baca di Prodi Banjarbaru dan di perpustakaan. Jadi sebenarnya kalian seandainya offline kalian tinggal pinjam di Prodi, nggak masalah itu. Pak Hari Kristadi kita lengkap juga dan lain-lain. Nah ini intermezzo, gambar-gambar permasalahan di dunia geoteknik yang jadi monumen. Nah alurnya tuh kayak gini lingkaran setannya kalau buat fondasi. Sebelum kita merancang fondasi maka kita perlu soil sample. Itu yang kalian lakukan di Mektan 1 dan Mektan 2. Nah makanya kenapa praktikum Mektan 1 dan Mektan 2. Karena untuk mendesain fondasi kita perlu data tanah. Nah, untuk kedalaman fondasi dalam kita perlu sondir. Untuk fondasi dangkal kita bicara permukaan, fence shear, unconfined atau direct shear kan. Terus untuk melihat penurunan kita perlu konsolidasi. Nah, itu. Jadi dari soil sample kita bawa ke laboratorium for testing, kita dapat soil properties-nya, itu praktikum Mektan 1 dan 2 kalian laporannya. Baru desain kita kembalikan lagi ke lapangan. Nah, itu lingkaran setannya seperti itu. Makanya kalian praktikum Mektan 1 dan 2 itu ngulang-ngulang supaya hafal itunya. Karena memang ya syaratnya di situ. Nah, ini pengujian yang kita lakukan. Untuk fondasi 1 kita perlu fence shear. Tapi fondasi 2 biasanya sekarang ini yang diminta adalah bor atau standar penetration test, SPT. Nah, kalian belum praktikum. Karena memang kayak saya sendiri baru praktikum SPT waktu saya S2 di ITS. Waktu saya S1 di UB sendiri saya nggak pernah dapat materi praktikum standar penetration test. Sondir aja kan mainnya di situ.
Kalau masalah alat, kita punya alat SPT, kita punya di Lab Mektan sampai 45 meter kita mampu, tapi memang operasionalnya mahal. Jadi kalau untuk praktikum sendiri itu luar biasa biayanya dan waktunya lama. Saya dulu waktu praktikum SPT Standard Penetration Test ini perlu sekitar 2 hari, mulai dari persiapan, nguji sampai pembongkaran. Dan harus banyak tukangnya, nggak bisa kalau mahasiswa ngerjakan sendiri. Dan ini untuk penurunan nanti kita uji konsolidasi, kalian sudah belajar di Mektan 2 juga. Nah sekarang pondasi dangkal, ini adalah materi utama di pondasi 1. Sesuai namanya, pondasi dangkal itu di permukaan tanah. Contohnya kayak kalian kalau rumah di Banjarbaru itu rata-rata pondasi dangkal dan mungkin nggak perlu galam. Kalau kayak di Banjarmasin kan harus galam, jatuhnya pondasi dalam. Saya pernah beberapa kali bantu bikinkan rumah di Bumi Cahaya Bintang itu, rumah tinggal biasa. Yang rumah-rumah di Bumi Cahaya Bintang itu cuman pakai batu gunung aja, sekitar 30 cm sudah kuat itu. Itu batu gunung 30 cm naik balok slope, sudah langsung naik lantai, udah selesai. Nah itu pondasi dangkal. Jadi fungsinya untuk melimpahkan beban ke lapisan di bawahnya, terutama untuk tanah kuat atau beban ringan. Jadi kalau kayak Banjarbaru yang sudah tanah keras di permukaan, kita pakai pondasi dangkal atau beban ringan. Yang agak ekstrim itu contohnya tanah yang gedung teknik di Banjarbaru itu kan, itu gedung 3 lantai itu nggak pakai tiang pancang. Itu cuman pakai galam dengan purplatnya kalau nggak salah kata almarhum Pak Janel Gapar itu sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter sudah cukup itu untuk gedung kita yang di Banjarbaru itu. Nah itu kuatnya tanah Banjarbaru memang gitu. Tapi kalau kayak di Banjarmasin, gedung-gedung teknik di gedung Unlam Banjarmasin ini ya semua pakai tiang pancang 40 meter. Nah ini contoh. Ini kemarin contohnya yang di Banjarbaru, rumah sakit apa yang di Trikora? Rumah sakit apa yang di Trikora? Idaman, Pak. Nah ya Idaman ya. Nah, rumah sakit Idaman tuh kayak gini pondasinya. Dia pakai pondasi dangkal, blok beton, terus dikelilingi pasir baru naik ke atas. Dulu sempat bawa mahasiswa kita untuk kuliah lapangan ke rumah sakit Idaman itu waktu masih pembangunan saya sama Pak Markali dulu. Seandainya nggak pandemi, kalian seharusnya bisa jalan-jalan. Terakhir kemarin yang dibawa itu Pak Henry Wardana bawa mahasiswa ke jembatan Sambang Lihum itu, jembatan kayu tangi yang lagi dibangun. Terakhir itu sempat kunjungan lapangan ke situ. Dulu yang rajin almarhum Pak Arif Febri, almarhum Pak Azhari itu yang sering bawa mahasiswa ke lapangan karena kebetulan punya akses ke proyek-proyeknya. Sementara ini ya kita lihat dari video aja. Nah, kalau tadi pondasi dangkal itu untuk melimpahkan beban ke tanah yang tanah keras, pondasi dalam melimpahkan beban ke tanah di bawahnya, tapi sampai ke tanah keras. Kalau Banjarbaru tanah kerasnya 8 meteran kalau nggak salah, sekitar 8 sampai itulah. Gedung auditorium Banjarbaru yang dulu lapangan bola itu kemarin waktu saya ngawasi itu tanah kerasnya di 21 meter. Hampir sama kayak tanah di Banjar 21 meter itu daerah Banua Anyar itu 21 meter. Unlam kita ini sekitar 37 meter kemarin waktu pembangunan. Nah, itu pondasi dalam. Nanti kita belajar semester depan, semester ini masih pondasi dangkal. Pondasi dalam ini ya tiang pancang dan lain-lain. Nah, nanti sheet pile ini belajar di pondasi 2 atau turap. Nah, sheet pile-nya bisa turap baja atau kayu yang dipancang ke dalam tanah yang membentuk dinding menerus. Digunakan untuk biasanya pekerjaan sementara. Nah, ini. Tapi kalau kita di Banjarmasin biasanya pakai yang kayu. Saya pernah bikin yang kayak yang di foto ini waktu tahun 2008-2009 itu ngawasi pekerjaan pembuatan kanal di intake Sungai Tabuk. Itu kami pakai galam sama terpal sama kayu ulin ya, bikin surap kayak gini karena di sungainya dibendung, digali karena bikinkan saluran masuk dari sungai untuk masuk ke intake Sungai Tabuk sedalam 4,5 meter. Nah, itu ya kayak gini. Tapi ini kan pakai baja kalau yang di foto. Kalau saya kemarin pakai galam sama terpal aja bisa. Nah, ini Jakarta sekarang kayak gini. Jakarta kan di antara pondasi-pondasi itu ada MRT atau monorail, terus di atasnya sendiri ada LRT atau Light Railway Transport. Nah, dulu dosen kita yang ikut terlibat di proyek LRT yang atas ini, yang atas ya, yang bukan yang bawah, yang LRT yang atas ini, itu almarhum Pak Arif Febri. Beliau dulu termasuk salah satu yang mendesain
beban dinamis untuk perhitungan tiang monorail yang di atas itu. Itu terakhir beliau sebelum beliau sakit, terus kan terakhir wafat itu. Nah itu untuk materinya. Sekarang untuk Simari itu sudah saya upload semua ya. Simari sudah saya upload semua materinya. Dan mungkin kalau kalian lihat Simari itu namanya ada dua. Ada yang belakangnya di awal nama saya, belakangnya. Yang di akhir belakangnya nama Pak Uli. Tapi sebenarnya nanti prakteknya insya Allah yang ngajar semua saya. Karena Pak Uli dengan kegiatan beliau sebagai Kepala UPT Perpustakaan ULM ini masih agak sangat sibuk sekali bebannya. Jadi agak sulit meluangkan waktu. Jadi nanti insya Allah sama saya semua, dan mungkin nggak semuanya gimmick. Jadi saya selang-seling antara gimmick sama video, gimmick video, dan lain-lain. Nah, mungkin kalian sudah tahu juga. Nah, contohnya minggu depan ini saya, Pak Rusdiansah, sama Pak Arya ditugaskan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ULM untuk mengevaluasi keruntuhan lereng di Balikpapan. Jadi kayaknya minggu depan saya, karena posisinya di lapangan agak sulit kalau mau online, jadi insya Allah untuk minggu depan kita nggak online dulu. Minggu depan nanti saya kasih video penjelasan dan ada tugasnya ini ya. Jadi insya Allah kita ketemu online lagi 2 minggu lagi nanti. Nanti bisa dilihat kalau di Simarinya saya cantumkan ada link Gimit. Nah itu artinya kita online. Tapi kalau nggak ada link Gimit, artinya ya kalian lihat video aja. Untuk penilaiannya sendiri nanti ya seperti biasa insya Allah dari saya. Terus desainnya itu kita 15 kali. 15 kali itu kok bagusnya ya, UAS itu seminggu setelah hari raya, pas jadwal UAS. Nah, bagus sekali jadwalnya itu. Jadi kita kuliah sampai sebelum hari raya, tank minggu ke-14, minggu ke-15 hari raya itu libur, minggu ke-15 berikutnya langsung UAS. Nah, kok cantik sekali ininya. Jadi nanti kita pikirkan apakah UASnya sebelum lebaran atau kalau ikut jadwal. Soalnya kalau ikut jadwal ya seminggu habis lebaran kalian UAS itu. Kok nggak enak kayaknya. Nanti kita lihatlah ini. Untuk absennya jangan lupa, absennya sekarang sudah tidak di Simari lagi ya, absennya di portal. Terakhir tadi sebelum masuk saya cek masih ada 9 orang yang belum absen di portal. Absennya saya buka mulai jam 00.01 sampai 23.59, itu saya setting waktunya. Jangan lupa absennya. Nah, seandainya online, saya nggak mewajibkan kalian bisa online semua. Ya kalau pas lagi jaringan nggak ada atau apa kan nggak bisa. Yang penting kalau ada tugas dikerjakan, absennya diisi. Itu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita kontrak aja dulu. Ini. Minggu depan saya kasih penjelasan tentang teori. Karena masih teori, saya kasih video, nggak apa-apa. Tapi ada tugasnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini udah absen semua tadi? Belum? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Pokoknya jaga yang penting jaga absennya, jaga tugasnya. Kalau misalnya online ya, kalau misalnya nggak sebisa ya saya nggak mewajibkan, nggak apa-apa. Semoga semester depan sudah bisa offline lah ininya. Kalau vaksinnya sudah merata, tapi sampai sekarang kan belum ada kejelasan juga vaksinnya gimana. Materinya jadi bisa dilihat semua. Tugasnya nanti insya Allah untuk minggu depan video sama tugasnya saya upload di Simari. Nanti ngerjakannya juga kayak biasanya di Simari. Oke, terakhir ada pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk buku pengalamannya cari sendiri? Ada ya? Oke. Tinggi, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Oke. Untuk bukunya cari sendiri ya. Seharusnya di perpus sih banyak. Ya kalau kalian ke kampus pun nggak tahu, saya kayaknya perpus masih buka sih. Tapi banyak kok, Beraja itu banyak ininya. Oke, baik, saya stop recording dulu karena buat laporan ininya.